Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bilhaki, program studi psikologi Islam, NIM 120140551. Saya akan menjelaskan materi yang ada di PowerPoint saya mengenai POV sebagai kaidah bahasa Indonesia. Dan berikut saya akan lanjutkan presentasi saya di PowerPoint saya sendiri. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi ke saya Ridho Bilhaki, yang saya berjanji akan menjelaskan POV sebagai kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUB). Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan PUID. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016. Semoga penerbitan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat proses tertib berbahasa Indonesia sehingga memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian, apa sih manfaat PUB? Di sini saya menjelaskan manfaat PUB ialah mempelajari PUB sejak dini, ialah menghargai sebuah bahasa negara sendiri, melestarikan bahasa persatuan, dan mempersiapkan diri untuk menjadikan salah satu tertib ilmu yang seharusnya dipatuhi agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan negara. Fungsi PUB juga saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya, dalam menulis diari. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia, saya sudah banyak belajar mengenai PUB yang saya terapkan dalam tulisan saya. Contohnya, saya menulis diari keseharian saya dengan berbagai teori seperti narasi, deskripsi, argumentasi, dengan menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh diari saya yang sudah saya kerjakan selama 1 semester yang berjumlah 71 halaman. Saya menulis diari saya 1 halaman setiap harinya, dan biasanya judul yang saya buat itu sesuai dengan cerita keseharian saya, seperti tentang teman, lingkungan, kegiatan saya yang lainnya. Kemudian di sini yang terakhir ialah manfaat dalam menulis diari. Salah satu manfaat yang saya mendapatkan setelah menulis dan mengarang diari ialah: pertama, menambah wawasan. Setelah saya menulis diari, saya bisa menceritakan apa yang sudah terjadi dalam keseharian saya. Kedua, mengingat hari-hari saya yang telah saya alami sebelumnya. Ketiga, mencurahkan isi hati saya ketika saya sedang sedih, gembira, dan lain-lain. Mungkinlah hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan diari saya selama 1 semester yang berjumlah 71 halaman. Baik, ini akan saya tampilkan. Baik, saya akan memberitahu isi apa di dalam diari saya ini, dan berapa halaman, dan kapan saya membuat diari ini. Baik, saya buka ya. Nah,
Ini di halaman pertama. Di sini saya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 yang berjudul Pagiku Cerah. Nah, yang halaman kedua pada tanggal 12 bulan 11 tanggal 13 dan bulan 12 seterusnya, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin hanya inilah yang bisa saya tunjukkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.